Bab 556 Penipuan. Angin kencang membanjiri udara. Bilah Yuer menusuk ke langit, mengumpulkan semua yin di sekitarnya menjadi satu pukulan. Kesuraman terjadi dan langit menjadi gelap seiring dengan turunnya suhu. Ruangan itu sendiri bergetar karena dinginnya. Para tetua dan yang mulia bergidik di dalam. Kemurnian Yuan Qi, gadis ini gila. Hanya seorang kultivator surga mendalam puncak yang memiliki kekuatan tahap radian lapisan keempat. Bahkan Hu Meier tidak bisa mengalahkannya. Meskipun dia terluka. Sayangnya langkah besar seperti itu memiliki kelemahan yang mencolok. Orang-orang tua menghela nafas. Hasilnya jelas. Xie Wuyue memicingkan matanya. Merasakan ada yang tidak beres. Sayang sekali jika semua barang itu terbuang percuma. Mata Hu Meier berkilat, menunggunya selesai bekerja hingga puncaknya. Hanya bertindak saat bilahnya akan jatuh. Hahaha. Biarkan kakak perempuan mengajarimu satu kebenaran sederhana. Akurasi lebih penting daripada kekuatan. Tidak masalah betapa tangguhnya Anda jika Anda tidak dapat memikul apapun. Hu Meier mengejek, berubah menjadi lusinan gambar, mendatangi Yuer dari mana-mana. Seni gerakan berperingkat rendah. Fox Phantom Trail. Alis Yuer bergetar, mencari-cari targetnya namun tidak menemukannya. Yueling khawatir. Yuer, berhenti dan bertahan. Hai, ini agak terlambat. Hu Meier terkikik, penuh dengan dirinya sendiri. Dia muncul di wajah Yuer dan memukul pinggangnya dengan cakar merah. Yuer hanya menatapnya. Terlambat untuk membela diri. Hati Yueling berdebar-debar. Sementara orang-orang tua menghela nafas melihat hasilnya. Gadis itu memiliki segalanya. Kelebihan dan perlengkapan. Tapi ada satu hal yang kurang darinya adalah pengalaman. Cakar tajam Hu Meier datang bersamaan dengan senyumannya. Girly, satu pelajaran terakhir. Dalam pertarungan hidup dan mati, semua orang memperhatikan serangan dan pertahanan. Dengan kamu memfokuskan seluruh Yuan Qi-mu untuk menyerangku, itu membuatmu terbuka lebar untuk seranganku. Saatnya kamu mendapatkan makanan penutupmu saja. Kamu akan mati karena menantangku. Cakar Hu Meier beringsut mendekati Yuer di bawah desahan penonton. Yuer menjadi tenang dan tersenyum samar. Retakan. Cakar Hu Meier yang menyimpang menghantam sesuatu yang keras dan sangat kokoh. Hu Meier berteriak, tapi tidak punya waktu untuk panik saat Yuer bersinar keemasan dan membutakan penonton. Mengaum. Seekor naga emas menyembur keluar dan mengibaskan ekornya. Menangkap cakar Hu Meier. Saat cahayanya surut, penonton menatap dengan kaget. Mata mereka melotot. Apa itu? Salah satu murid menunjuk ke arah Yuer. Hanya beberapa orang tua yang menelan ludahnya saat melihat cahaya keemasan yang cemerlang. Ya ampun. Itu adalah harta iblis pertahanan kelas 8. Memang benar. Yuer datang membawa baju besi emas dengan naga emas yang bergoyang-goyang di atasnya. Menghentikan tangan mungil Hu Meier yang merusak karya seni ini. Wajah Xie Wuyue berkedut. Dia fokus menyerang dengan sengaja. Karena dia memiliki manik untuk pertahanan jiwa dan pelindung untuk tubuhnya juga. Demi Tuhan, dia hanyalah murid luar. Ini keterlaluan. Suo Fan, dengan daftar itemnya yang tak ada habisnya. Lebih baik aku memukulnya saja dan dia akan menjatuhkan sesuatu. Xie Wuyue telah mengambil keputusan. Sisi yang mulia Si menunjukkan wajah yang panjang. Oh, ayolah. Banyak kantong uang. Harta karun iblis kelas 8 untuk serangan yang bisa kita ambil. Tapi dua harta yang lebih defensif. Dan bahkan lebih unggul dalam hal itu. Itu hanya kecurangan belaka. Kamu bisa menantang elit dengan pengaturan itu.
Yang Mulia Si dan teman-temannya menghela nafas. Apa-apaan? Hu Meier panik. Tidak mampu melepaskan tangan mungilnya. Yuer mencemooh. Sister Meier, kamu menyukainya. Setiap serangan pada harta iblis kelas 8 Dragon Locking Armor akan menahan penyerang di tempatnya. Mari kita lihat kamu lari sekarang. Kamu melakukannya dengan sengaja untuk menarik perhatianku. Mata Hu Meier bergetar melihat mata tajam Yuer. Yuer menyeringai. Oh, saudari. Bagaimana kamu bisa melupakan kebenaran sederhana bahwa jika kamu menyerah dalam sebuah tantangan, kamu akan aman. Itu akan memberi tuanmu alasan untuk menyelamatkanmu. Satu-satunya cara untuk membunuhmu adalah dengan serangan pasti. Tapi itu hampir tidak mungkin dilakukan pada levelku, yang menjadikan tipu daya sebagai satu-satunya pilihan. Hu Meier tidak percaya. Sejak kapan kamu menjadi orang yang kejam? Baru saja. Yuer menyeringai dan membiarkan pedangnya jatuh pada Hu Meier yang tak berdaya. Seni bela diri tingkat tinggi. Pedang angin hitam. Tidak. Dengan pedang menakutkan terpantul di matanya, Hu Meier meneriakkan penolakannya. Tapi bilahnya tidak hanya memotong suaranya tapi juga nyawanya. Ledakan. Cincin itu berguncang saat retakan menyebar ke seluruh bagiannya. Dan Hu Meier tergeletak menjadi dua. Yang tersisa hanyalah ketakutan mendalam yang terukir di mata menawan itu. Gui Hu bergidik dan menghela nafas. Liu Su menyaksikan pertunjukan itu dengan pucat dan kewalahan. Hu Meier meninggal. Tapi kekuatan pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil. Dia merasa diliputi kesedihan atas kematiannya. Kuilang dan Yuelin terpesona oleh hasil yang luar biasa ini. Terkejut dengan kemajuan Yuer. Rubah berhasil dihabisi. Dalam satu serangan. Yang Mulia Si dan para tetua sedang merenung. Mereka berencana menggunakan para elit sebagai cara untuk menyaring sekte tersebut hanya untuk menemukan bahwa salah satu pilihan mereka sudah mati. Dan kegagalan seorang murid berarti kegagalan sang guru. Melihat tatapan Hu Meier yang terbuka lebar, Xie Wuyue tertawa. Tantangan telah berakhir. Dengan murid dalam yang hebat dikalahkan oleh satu serangan dari murid luar, dia tidak layak menjadi elit. Itu hanya membuktikan bahwa kelompok murid dalam ini di bawah standar. Pemimpin sekte tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengejek yang lain. Yang Mulia Si membungkuk. Pemimpin sekte. Kematian Hu Mei datang karena keterampilannya yang buruk. Itu tidak mewakili sisanya. Murid-murid lainnya masih layak menjadi elit. Memalukan. Apakah kamu ingin pergi ke pertemuan naga ganda dengan para elit yang memalukan? Ambil saja murid terbaik dan hanya itu. Xie Wuyue mendengus. Dengan ketidakmampuan murid-murid batin yang lebih dari terlihat, hasil kompetisi batin ini sekarang tidak berlaku lagi. Kami akan mengadakan satu lagi dalam 3 bulan. Pemimpin sekte, cukup. Yang saya inginkan adalah elit. Bukan maskot kertas. Xie Wuyue memotong Yang Mulia Si. Keputusannya sudah final. Yang Mulia Si tidak punya pilihan selain mengangguk. Hasil hari ini membuktikan bahwa pemimpin sekte sedang bergerak. Menggunakan persaingan para murid sebagai cara untuk menyerang keserakahan orang tua itu. Hu Meier hanyalah korban baginya. Tidak penting sama sekali. Sekarang yang dipedulikan lelaki tua ini hanyalah apa yang akan dimasak oleh pemimpin sekte untuk kompetisi 3 bulan dari sekarang. Jadi Yang Mulia Si berteriak pada Yuer. Murid luar Yuer. Karena kamu telah mengalahkan Hu Meier, kamu sekarang berada di sekte dalam. Siapa yang akan menjadi tuanmu? Bicaralah. Penatua atau Yang Mulia mana yang akan membawanya? Bab 557, kembali ke kantor perburuhan. Para tetua dan bangsawan menatap Yuer dengan ketertarikan baru. Dia tidak terlalu buruk.
unggulan elit yang menjanjikan. Selain itu, wajar jika sang master menjaga perlengkapan muridnya. Bukan? Hahaha. Dia adalah murid yang baik dan saya belum pernah melihat orang seperti dia selama bertahun-tahun. Karena tidak ada yang menginginkannya, aku akan membawanya. Seorang lelaki tua beruban menatap UER. Atau apakah itu barangnya? Siapa tahu. Namun kemudian sebuah suara menyeramkan berteriak, "Elder Yang, jangan memonopoli segalanya. Menurutku gadis itu cukup menyenangkan. Dia akan berada di bawahku." Heh, Penatua Gu, kamu pasti sedang bermimpi. Aku tertarik padanya dan sekarang kamu ingin membawanya pergi dariku. Penatua yang memelototi penyusup itu. Penampilannya yang serakah memperingatkannya. Berdirilah sebelum kamu melukai dirimu sendiri. Tapi Penatua Gu hanya mendengus. Lalu terdengar suara lain. Begitu ya. Kalian berdua berada di dunia kecilmu sendiri. Mengira dia milikmu. Heh. Wang tua yang tidak tahu malu. Kamu mendapat bagianmu tahun lalu dan tidak melihatku memperebutkannya. Bukan. Sekarang setelah saya akhirnya menemukan benih yang bagus, Anda ingin mengambilnya. Penatua yang tidak akan memilikinya. Tidak. Tidak, Penatua Gu menimpali. Ya, Anda selalu mendapatkan murid terbanyak dan masih kembali lagi untuk mendapatkan lebih banyak. Kembalilah ke rumahmu yang nyaman dan jangan ikut campur urusan kami. Haha, sekarang kalian berdua datang mencariku. Tidak ada kesempatan. Aku punya begitu banyak murid karena kalian berdua membuang mereka. Tidak peduli apa. Dia harus menjadi milikku. Penatua Wang meraung. Keduanya bertengkar dan ketika hal-hal lama menumpuk, perkelahian meningkat. Persaingan kini kacau balau. Teriakan dan perkelahian di mana-mana. Para murid terdiam. Para tetua dan bangsawan yang mereka lihat berwajah batu dan berjuang demi rasa hormat kini saling memukul. Semua untuk satu murid kecil. Mereka tercengang dan juga iri pada UER. Dia hanyalah murid luar dan hanya karena kemenangan yang sangat kecil dia menarik perhatian semua orang dan mereka memperebutkannya. Sementara Yueling dipenuhi dengan kegembiraan untuk adiknya. Xie Wuyue mencibir kemarahan mereka dan memperhatikan Yang Mulia Si. Orang ini pasti berpikir gadis itu telah diasuh dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun. Pion untuk menumpas murid dalam. Dan dia pasti berencana untuk melemparkannya ke sekte dalam dan membawanya pergi dari kendaliku supaya dia kehilangan nilainya. Lucunya, dia bukan milikku tapi milik Zuofan. Bawa dia sekuat tenaga. Zuofan pasti akan membesarkan satu lagi di kantor tenaga kerja. Pemimpin sekte ini tidak khawatir sama sekali. Xie Wuyue menyeringai dalam hati. Memuji pukulan Zuofan. Bahkan dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan murid luar ke level ini. Belum lagi menarik perhatian semua orang dengan setiap gerakannya sebagai pemimpin sekte. Memiliki Zuofan sebagai wakilnya jauh lebih baik. Sementara sikap Xie Wuyue yang tidak berkomitmen membuat Yang Mulia Si bingung. Bukankah dia pionnya? Atau apakah dia punya rencana lain? Yang Mulia Si menyelidiki. Diam. Yang Mulia. Para tetua. Apakah Anda tidak malu menunjukkan aib seperti itu di hadapan seluruh sekte? Orang-orang tua itu membeku di tengah ayunan. Memandang Xie Wuyue dan Yang Mulia Si dengan tatapan malu-malu dan wajah merah. Mereka terlalu sibuk mendapatkan gadis itu sehingga mereka membiarkan diri mereka pergi dan terlibat dalam pertengkaran seperti perempuan tua. Namun seiring berjalannya waktu, siapa yang akan mendapatkan boneka dan maharnya? Yang Mulia Si berbicara dengan senyum dingin. Pemimpin sekte. Semua orang menunjukkan minat untuk menjadikannya sebagai murid. Tetapi sulit untuk memutuskan.
Dari caraku melihatnya, dengan kematian Hu Meier, tetua kedua telah kehilangan murid tersayang dan mengambil Yuer akan menyembuhkan patah hatinya. Kamu busuk, tidak baik, si Manshan yang keji. Kamu ingin mengambil semua barangnya sendirian. Setiap tetua dan yang mulia meneriakinya. Setidaknya dalam pikiran mereka, yang mulia si memiliki tetua kedua di tasnya. Dan sebagai wakilnya dia akan mendapatkan semua harta iblis dan kandidat elit. Hu Meier meninggal, tapi dia akan mendapatkan 3 harta iblis. Itu sangat berharga. Persetan dengan perbaikan hati. Lihat betapa mesumnya tetua kedua. Apakah kamu melihat ada luka di wajahnya? Seluruh sekte tahu seberapa dekatnya dia dengan murid perempuannya. Sejak yang satu meninggal, dia akan mendapatkan yang lain. Ambil perbaikannya dan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Semua tetua dan yang mulia marah. Berpindah dari yang mulia si ke tetua kedua. Yang terakhir ini bahkan menjelajahi tubuh Yuer dengan tatapan menyeramkannya. Bahkan sesekali mengangguk. Yueling panik. Murid perempuan manapun tahu selera tetua kedua. Yueling takut adiknya akan terkena racunnya dan berakhir sama seperti pendahulunya. Anda salah, Yang Mulia Si. Seorang pria paruh baya berbaju putih tersenyum. Dalam kompetisi sekte dalam, tidak ada dendam. Begitu Anda menginjak ring, emosi tidak memiliki tempat. Hidup dan mati ditentukan begitu saja. Kami adalah orang yang lebih tua dan terhormat. Sudah terbiasa dengan nasib murid-murid kami. Jadi bagaimana kami dapat merawat mereka? Selera menyimpang dari tetua kedua telah berlangsung selama berabad-abad. Namun kebetulan hari ini dia telah berubah. Yang Mulia Si, membiarkan dia memiliki boneka ini merupakan penghinaan bagi kita semua. Yang Mulia Si menyipitkan mata. Tetua kedua melotot. Pria itu mengabaikannya dan terkekeh. Sementara muridku, Yueling, adalah saudara perempuannya. Dengan membuat mereka bekerja sama, masa depan mereka tidak akan terbatas. Mencapai kejayaan dalam pertemuan naga ganda. Yang Mulia Bai, apakah Anda memperebutkan saya demi seorang murid? Mata elang tetua kedua balas menatap. Yang Mulia Bai melambaikan tangannya. Bisakah kamu bertarung? Saya hanya peduli tentang masa depan sekte dan berbicara fakta. Para suster akan saling membantu dan dengan demikian, sekte tersebut. Kenapa kamu, tetua kedua marah? Yang Mulia Si berkata, Yang Mulia Bai, Anda adalah seorang yang mulia namun Anda akan melawan seorang yang lebih tua. Hehehe, maksudmu aku tidak bisa? Yang Mulia Si, bukankah Anda selalu melakukannya? Ini adalah ejekan telanjang. Semua orang melihat seorang lansia kurus berjubah polos mengolok-olok Yang Mulia Si. Yang Mulia Si mendengus. Yang Mulia Ki, Anda juga, tentu saja, adalah tanggung jawab saya untuk menjaga masa depan murid-murid kita. Yang Mulia Ki membusungkan dadanya dan membuat Yang Mulia Si kesal. Xie Wuyue mencibir dalam hati. Yang Mulia Ki dan Yang Mulia Bai berada di garis otoritas ketiga dan keempat. Keduanya bersama-sama dapat menahan Yang Mulia Si. Mereka semua tidak peduli satu sama lain. Sampai sekarang, sejak Yang Mulia Si dan Tetua Agung bersekutu, mereka menganggap semua orang di bawah mereka. Mengambil apa yang mereka suka dan menjadikan murid-murid mereka menjadi elit. Sambil menghilangkan semua rintangan dan pada gilirannya menghadapi sisi buruk kedua Yang Mulia ini. Murid-murid mereka, Kuilang dan Yueling, diturunkan pangkatnya menjadi buruh. Tapi karena Guihu selalu berkelahi dengan murid-murid lain dan membunuh mereka, mereka tahu keduanya mengejar bagian mereka. Karena tidak punya pilihan lain.
Mereka menggunakan penghargaan kedua murid mereka di kantor tenaga kerja untuk mendapatkan mereka kembali. Yang Mulia Si selalu mendorong mundur Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai. Tapi sekarang akhirnya, seseorang melawan serakah ini. Xie Wuyue menyeringai. Cukup pertengkaran. Saya tahu semua orang menginginkan bakat untuk dikembangkan. Tetapi apakah Anda pernah berpikir untuk bertanya kepada orang itu sendiri? Menyia-nyiakan bakat seperti dia akan merusak sekte. Semua orang mengangguk dan menoleh ke Yue. Ingin menjadi tuannya. Xie Wuyue berkata, sebagai murid Batinia, kamu harus memiliki bimbingan seorang guru. Bicaralah sekarang. Siapa yang akan menjadi pemandumu? Yue mengamati orang-orang tua dan senyum munafik mereka. Bingung harus memilih siapa. Yue memberikan petunjuk yang jelas dari samping. Pilih Yang Mulia Bai. Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah ke kantor tenaga kerja. Sebuah suara tua memasuki telinganya. Latihan 3 bulan seharusnya membuatmu tahu bahwa yang kuat tidak pernah meminta apapun. Yue bergidik dan menoleh ke pedang di tangannya dan matanya berbinar. Sambil membungkuk dia berkata, pemimpin sekte, tolong kirim saya kembali ke kantor tenaga kerja. Katakan apa? Semua orang ternganga. Bab 558, Serbaguna. Apa yang dia katakan? Para murid yang hadir menyaksikan gadis itu dengan tatapan bodoh. Apa yang baru saja kudengar? Dia ingin pergi ke kantor tenaga kerja dengan sengaja. Ya, aku juga mendengarnya. Yang lain berkata, masih bingung. Itu adalah reaksi yang cukup populer saat ini. Bahkan di kalangan orang tua dan bangsawan. Sebuah tempat yang ditetapkan sebagai tempat pembuangan sampah sekte, di mana para murid dibuang untuk menghabiskan sisa hari-hari mereka dengan menangis. Baru saja mendapat sukarelawan. Tapi bagaimana mungkin seorang wanita dengan prospek cemerlang bisa mendapatkan ide seperti itu? Xie Wuyue berkata, Yue, apakah kamu yakin? Begitu Anda berada di sana, masa depan Anda berakhir. Ini adalah lubang yang tidak akan pernah bisa Anda keluarkan. Yue Ling terus memberikan petunjuk untuk melakukan yang sebaliknya. Saya terpaksa pergi ke sana tetapi Anda tidak harus pergi ke sana. Mengapa kamu bersikeras menyia-nyiakan dirimu sendiri? Namun keputusan Yue sudah final. Pemimpin sekte, saya ingin pergi ke kantor tenaga kerja. Karena itu adalah pilihanmu. Aku tidak akan memaksamu. Anda selanjutnya akan menjadi buruh. Pergi sekarang. Xie Wuyue melambai dengan dingin. Yang Mulia Si merasa gelisah. Pemimpin sekte, bagaimana kita bisa melakukan ini terhadap seorang berbakat? Dia menginginkan kantor tenaga kerja daripada membantu sekte tersebut. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Mohon. Memaksanya hanya akan memperburuk keadaan. Xie Wuyue menjentikkan lengan bajunya. Mulai sekarang, gadis itu adalah seorang buruh. Jadi jangan biarkan aku melihatmu terus mengejarnya. Jika Anda punya banyak waktu untuk disia-siakan, sebaiknya gunakan waktu itu untuk mempersiapkan kompetisi 3 bulan dari sekarang. Ini adalah kesempatan bagi murid-murid Anda dan diri Anda sendiri. Jangan menyia-nyiakannya. Xie Wuyue pergi dengan wajah keras. Kesal karena Yue menolak niat baiknya dan memilih kantor tenaga kerja. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan secercah senyuman di wajahnya sebelum pergi. Yang Mulia Si merengut. Matanya mengembara seperti pikirannya. Pasti ada yang salah dengan semua ini. Tapi apa? Pemimpin sekte melemparkannya ke tempat pembuangan sampah itu terlalu cepat. Apakah itu hanya untuk meninggalkannya? Atau sesuatu yang lain? Yang Mulia Si menoleh ke arah Grand Elder yang mengerutkan kening.
Dia membaca mata lelaki tua itu. Pikiran yang terlintas di kepalanya juga sama. Guihu, ayo. Penatua Agung pergi. Guihu bergegas mengikutinya. Yang Mulia Si memanggil Liu Su dan pergi untuk merenung juga. Segera, semua orang tua pergi. Meninggalkan Yuer di atas ring dengan tatapan kasihan untuk terakhir kalinya. Sayang sekali pernak-pernik itu. Tanpa alasan aku tidak bisa mengambilnya. Atau mencurinya saja akan membuat orang lain menyerangku. Melakukan semua pekerjaan hanya untuk mendapatkan keuntungan lain darinya sungguh sia-sia. Karena itu, para tetua mengambil keputusan diam-diam. Hanya untuk bergerak ketika orang lain mendapatkannya terlebih dahulu. Mereka semua pergi dengan kekek dan kilatan jahat di mata mereka. Hanya Kuilang, Yueling dan adiknya yang tersisa. Bodoh. Kenapa kamu pergi ke tempat sialan itu? Saya sendiri baru saja keluar. Yueling menggerutu. Tapi lebih dari segalanya dia khawatir. Yuer terkikik. Saya yakin saya akan menjadi jauh lebih kuat di sana. Apakah kamu tidak melihatku membunuh Hu Meier? Aku membalas dendam. Keduanya tersentak kaget. Ya. Tetua atau yang mulia mana yang bisa membuat seseorang terlahir kembali dan tumbuh begitu besar dalam 3 bulan? Mungkin jauh lebih baik berdiri di sisinya daripada menjadi elit. Keduanya semakin bersemangat. Dan Kuilang teringat akan putra kesayangannya. Ketiga bayangan yang mengintai itu kecewa. Jangankan 3 harta iblis. Hanya fakta bahwa Yuan Qi-nya sangat dingin dan sedingin es. Menjadikannya permata. Dia membutuhkan sedikit bimbingan dan dia akan berdiri di atas para elit sekalipun. Kata seseorang. Yang lain mengangguk. Sebelum menggelengkan kepala. Kasihan Wu Yue mengirimnya menjadi buruk. Para elit kehilangan benih yang bagus. Ada apa dengan Wu Yue? Dia harus memanfaatkannya. Bukan membuangnya. Bila angin hitam itu jauh melampaui daya tarik gadis lain, dia akan membawa kita jauh di pertemuan naga ganda. Ayo kita hentikan. Wu Yue mungkin gegabah tetapi tidak mengabaikan gambaran besarnya. Atau dia tidak akan menjadi pemimpin sekte. Saya merasa segala sesuatunya menjadi lebih rumit daripada yang terlihat. Aku akan bertanya padanya tentang gadis dan anak itu. Tidak peduli apa. Anak itu harus menjadi elit. Yang lain mengangguk dan bayangan itu terbang menjauh. Sementara itu, Zuo Fan baru saja kembali ke kantor perburuhan. Rumah kumuh itu membuatnya sedih. Hahaha. Aku pasti dilahirkan untuk bekerja di bawah orang lain. Zuo Fan terkekeh. Berjalan menuju pintu dan berteriak. Apakah Penatua Yuan ada di sini? Saya kembali. Pintu berderit terbuka dan wajah rendah hati Penatua Yuan terlihat. Hehehe. Pengurus rumah tangga Zuo. Bukankah kamu seharusnya tidak pernah keluar dari kuburan? Keduanya membuat saya tinggal di sana selama sebulan. Tetapi saya mengambil 3 bulan. Tidak bisakah aku keluar sekarang? Zuo Fan menyeringai. Penatua Yuan memutar matanya. Tolong. Mereka berdua secara praktis memujamu. Saya mungkin memiliki kultivasi yang rendah. Tetapi saya masih memperhatikan tulang-tulang tua ini. Karena kamu lebih kuat dan mereka berdua kembali ke sekte dalam. Itu menjadikanmu keju besar di sini. Oh tidak. Aku mengikuti iramaku sendiri. Penatua Yuan. Andalah yang bertanggung jawab. Sebaiknya Anda yang menangani kantor tenaga kerja. Tetapi jika kamu menghadapi masa-masa sulit, aku hanya bisa membantu. Hahaha, Zuo Fan mengangkat alisnya. Penatua Yuan mengangguk. Terima kasih, Steward Zuo, karena telah menjadi batu karang saya. Sekarang saya akhirnya bisa mendapatkan rasa hormat yang layak diterima oleh tubuh tua ini. Penatua Yuan menjulurkan dadanya dan memasang ekspresi penuh semangat.
namun dengan perawakannya yang pendek, terlihat lucu. Penatua Yuan menggaruk kepalanya dan terkekeh bersama Zhuo Fan. Keduanya bertingkah seperti teman lama, seolah-olah mereka tidak pernah sedekat ini. Ini adalah yang pertama bagi Zhuo Fan. Oh, dia punya banyak pria setia, Li Jingtian dan pasangan yang berkuasa. Tapi itu didasarkan pada pangkat. Sementara perbedaan mentalitas memastikan tidak ada titik temu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saat bersama Penatua Yuan, dia tidak pernah merasa lebih bebas. Dia juga mendapat manfaat dari pembicaraan mereka. Jadi meskipun lelaki tua itu lemah, dia memiliki hati yang luas, sehingga membuat Zhuo Fan dihormati. Baginya, Penatua Yuan setara dengannya. Steward Zhuo, kudengar kamu melatih Yuer selama 3 bulan untuk menghadapi Hu Meier. Penatua Yuan menambahkan. Zhuo Fan mengangguk. Ya, dan seharusnya tidak ada masalah. Kenapa kamu begitu riang saat mereka bertarung? Bukankah kamu seharusnya menonton pertarungan itu? Penatua Yuan bertanya. Zhuo Fan tersenyum. Wah, saat kemenangannya sudah jelas. Jujur saja, aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan gadis itu. Zhuo Fan menunjuk dan nyala api biru muncul. Mata Elder Yuan melebar. Saya seorang alkemis dan dalam perjalanan saya menemukan nyala api ini. Zhuo Fan membocorkan rahasianya. Api ini melindungi jiwa dan juga dapat membahayakannya. Saya menggunakannya untuk menyempurnakan replika Soul Bed, Azure Bed, dengan api di dalamnya. Serangan jiwa Hu Mei malah akan menggigitnya. Api biru di dalamnya tidak kuat tapi cukup. Penatua Yuan mengedipkan mata pada api biru karena terkejut. Nyala api itu tampaknya tidak terlalu jinak, tapi dia merasakan kekuatannya yang mentah dan merusak. Steward Zhuo, kamu bisa membuat senjata spiritual kelas 9. Hahaha. Bukan itu saja. Aku memberinya sepotong baju besi dan senjata juga. Harta iblis kelas 8, armor pengunci naga, dan pedang bulan gelap kelas 8. Jadi, beritahu saya apakah dia akan menang atau tidak. Kegagalan bahkan sekarang akan membuktikan bahwa dia harus mati. Zhuo Fan mengangkat alisnya dengan puas. Meskipun Penatua Yuan terlalu kehilangan kata-kata karena kekayaan yang dia berikan. Dan di sini saya pikir dia sudah memilikinya. Padahal sebenarnya dia benar-benar membuatnya. Pemurni alat kelas 9 dan alkemis kelas 10. Dan belum lagi budidayanya yang keterlaluan. Bab 559, Murid. Penatua Yuan bingung untuk waktu yang lama. Hampir melupakan topik sebenarnya. Steward Zhuo, bukankah lebih baik bagimu untuk menangani Hu Meier? Mengapa kamu membiarkan seorang gadis muda melakukannya? Hahaha. Penatua Yuan, kamu seharusnya mengetahui struktur sekte ini lebih baik dariku. Zhuo Fan memiliki senyuman samar, namun tatapan bijak. Untuk mencapai seseorang, kamu harus melewati anak buahnya terlebih dahulu. Hu Meier bukan siapa-siapa. Tidak masalah jika dia tidak terlibat. Aku bisa saja membunuhnya dalam sekejap. Tapi biarkan dia pergi hanya untuk hari ini. Ketika seorang murid agung dalam jatuh ke tangan murid luar, seluruh sekte akan terkejut. Dan orang-orang lama di belakangnya akan terpuruk. Tapi ini baru permulaan. Jika Anda berpikir saya akan berhenti memukuli mereka, Anda salah besar. Dalam hal melawan otoritas sebagai pihak yang tidak diunggulkan. Seperti yang mereka katakan. Yang pertama kali adalah sebuah kebetulan. Yang kedua adalah suatu kebetulan. Tetapi yang ketiga dan keempat, sekarang kalian bodoh. Sungguh tidak berguna. Penatua Yuan mengerutkan kening. Lalu berteriak. Kamu ingin membalikkan sistem sekte ini.
Benar. Sekte dalam adalah gangren hanya karena para elit dipilih dari sana sehingga setiap tetua dan yang mulia mendapat bagian sumber daya. Tapi bagaimana mereka bisa berbagi sumber daya ketika tidak ada murid batiniah yang layak menjadi elit? Zuo Fan mencibir. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku tidak melakukannya sendiri? Kesuksesan saya hanya akan berumur pendek. Mereka hanya akan menjadikanku seorang eksekutif sekte dalam dan membuat usahaku diperdebatkan. Mereka bahkan akan mengatakan semua yang kulakukan adalah untuk sekte dalam. Dan kemudian aku akan mulai menjadi seperti mereka. Mencari murid untuk mendapatkan bagian sumber daya. Xie Wuyue pasti tidak ingin hal itu terjadi. Penatua Yuan panik. Pelayan Zuo. Anda tidak bisa menyebut nama pemimpin sekte seperti itu. Anda harus memanggilnya dengan gelarnya. Wah, kita semua berteman di sini. Selain itu, Xie Wuyue terlalu membutuhkanku untuk membuang semuanya hanya karena alasan teknis. Zuo Fan membencinya. Penatua Yuan memahami bahwa anak ini tajam dan agung melebihi usianya. Dia tahu kapan harus bersikap rendah hati. Kapan harus mundur, dan kapan harus menuntut tanpa mendapat hukuman. Penatua Yuan mengusap janggutnya. Inikah alasan Anda datang ke kantor tenaga kerja? Saya kira demikian. Xie Wuyue telah menempatkanku di luar permainan politik sekte tersebut sehingga aku tidak terserap ke dalam konflik dan dapat memutus rantai keserakahan yang tiada akhir. Kantor tenaga kerja adalah bagian terbawah dari rantai makanan yang tidak dapat dijangkau oleh para pekerja lama. Sambil berpikir, bocah itu akan mudah dikendalikan di sini dan sulit untuk macam-macam denganku. Zuo Fan berbisik. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Wuyue dikenal karena temperamennya yang pendek. Tetapi anak yang tak kenal takut ini sama sekali tidak menghormatinya. Aku yakin dia akan sangat marah. Dia akan menginjak-injak sekte itu. Tapi seperti yang dikatakan Zuo Fan, itu salahmu karena membutuhkannya. Penatua Yuan tertawa dalam hati. Dengan kata-kata Anda, apakah itu berarti Anda akan mengajar lebih banyak orang? Tapi siapa yang akan datang selain nona itu? Kehilangan itu dipaksa oleh keadaan. Dengan meridiannya yang rusak, untuk mendapatkan pil pencapaian surga dari Anda. Siapa yang mau mengambil risiko kematian untuk mengacaukan murid-murid batin rata-rata itu? Setidaknya akan ada satu murid lagi setelah hari ini. Zuo Fan menyeringai. Mereka tidak akan pernah bisa membayangkannya lebih awal karena ketidakpastian dan keraguan terhadap kemampuan saya. Tapi UER bertindak sebagai bukti. Setidaknya anakku hilang pasti akan datang mengetuk pintu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Siapa yang tidak suka jalan pintas menuju sekte dalam atau menjadi elit? Dan saat Kui Gang menang, kemudian lebih banyak lagi yang akan datang dan segera. Para elit tidak akan datang dari sekte dalam, tetapi dari ajaran langsung Stuart Zuo. Penatua Yuan selesai. Matanya semakin bersinar pada Zuo Fan yang tak terlukiskan. Itu sama dengan memecat sekte dalam. Namun pemeliharaan sumber dayanya akan sangat besar. Bang! Zuo Fan memotongnya dengan menepuk dadanya sambil menyeringai sombong. Tidak masalah. Aku bisa menutupi semuanya. Ses. Terengah-engah. Penatua Yuan terpesona oleh betapa sombongnya Zuo Fan. Dari mana asal kantong uang ini? Dia menguasainya sebanyak yang diperoleh sekte perencana iblis selama lebih dari 1000 tahun. Penatua Yuan merenung. Apa gunanya trik kecil ketika Anda memiliki begitu banyak adonan? Penatua Yuan mengerutkan kening. Stuart Zuo. Rencananya bagus tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan hasil dari tantangan ini? Apa lagi yang bisa terjadi? Mereka menang. Mereka mendapatkan ketenaran.
menjadi murid batin dan segera menjadi elit. Membuat iri semua orang. Zuo Fan mengangkat alisnya. Penatua Yuan menahan pandangannya. Menurutmu begitu? Zuo Fan mengerutkan kening lalu menggelengkan kepalanya. Mereka mengatakan orang tua bijaksana karena suatu alasan. Ya, dimulai dengan UER. Tidak satupun dari mereka akan memiliki waktu yang mudah di sekte dalam. Mereka akan dikucilkan karena mereka memukuli murid dalam sebagai murid luar. Berikutnya adalah pengawasan. Dengan setiap orang tua yang rakus akan pernak-pernik yang ada pada mereka. Tidak peduli siapa yang mereka pilih. Bahkan jika Yang Mulia Bai memiliki saudara perempuan UER, dia akan menggunakan alasan ini untuk mendapatkan mereka. Jika dia memilih barang lama yang lain, keadaannya akan lebih buruk lagi. Yang Mulia Bai tidak akan membantunya dan tetua kedua akan membenci isi perutnya. Sambil dipandang dengan keserakahan oleh yang lain. Saya sangat khawatir tentang masa depannya. Zuo Fan menghela nafas. Penatua Yuan mengangguk. Hati pramugara Zuo bagaikan cermin. Menembus setiap tabir. Itu berarti semua anak-anak ini akan menderita di tanganmu. Ini adalah kejahatan yang lebih kecil demi kebaikan yang lebih besar. Zuo Fan mengangkat bahu. Pengorbanan kecil memberi Anda imbalan yang lebih besar. Tentara ada untuk dimanfaatkan dan dibuang. Kali ini saya menggunakan satu saja untuk menguji airnya karena mengetahui air itu tidak akan pernah kembali. Selain itu, tidak ada pion yang bisa bergerak mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju dan maju. Begitu mereka berada di kubu musuh. Di sekte dalam. Nasib mereka ada di tangan mereka. Saya hanya memberi mereka dorongan yang mereka butuhkan dan terserah pada Xie Wuyue untuk menjaga momentum dan merebut kembali kendali sekte dalam. Alis Penatua Yuan bergetar karena kesedihan. Pion, tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang telah kamu pelihara sendiri. Bahkan menganggapnya sebagai alat untuk dibuang. Tetap saja merupakan kerugian yang sangat besar. Pramugara Zuo, apakah Anda sudah berpikir untuk menelepon mereka kembali? Tidak pernah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Penatua Yuan terkejut. Wah, mereka akan menjadi tangan dan kaki Anda di sini. Di kantor tenaga kerja. Dan ketika Anda menjadi penatua eksekutif, mereka akan membentuk faksi Anda. Sehingga membawa hasil yang lebih baik. Saya tidak membutuhkannya. Nada bicara Zuo Fan tegas. Saya tidak membutuhkan sampah seseorang. Dan aku di sini hanya karena Xie Wuyue memberiku pil kelas 9. Sesuai kesepakatan kami. Begitu aku mempertahankan tujuanku dan melakukan apa yang dia inginkan, aku pergi. Dan selain itu, murid mana yang akan membuang masa depan cerah mereka sebagai murid batiniah untuk tempat pembuangan sampah ini? Penatua Yuan, kami semua adalah pria berpengalaman. Pandangan kami tertuju ke cakrawala. Tapi warnanya terlalu hijau. Mereka tidak mengerti arti berkah terselubung. Memanfaatkan mereka. Lalu mengingat kembali setelah mereka menang hanya akan membuat mereka sangat membenciku. Zuo Fan menghela nafas. Senyum menghina dunia bodoh di sekitarnya. Penatua Yuan menghela nafas bersamanya. Itulah mengapa kamu tidak peduli dengan sekte tersebut dan tidak bersemangat untuk membuatnya berkembang seperti Wuyue. Hahaha. Itu hanya sebuah fase bagimu. Penatua Yuan frustrasi. Bakat seperti itu namun tidak mempedulikan sekte tersebut adalah kerugian sekte tersebut. Pelayan Zuo, apakah kamu di sini? Sebuah teriakan datang. Zuo Fan menyeringai. Lihat, Kuilang sudah ada di sini. Kemenangan UER adalah iklan gratis. Aku yakin dia bahkan membawa anaknya. Ya, hahaha. Mata Penatua Yuan berbinar.
Keduanya berjalan keluar untuk menemui 4 orang di luar. Saudara perempuan, ayah dan anak. Tapi Zuo Fan belum menunjukkan senyum sombong saat Yue dan Kui Gang berlutut dan bersujud 3 kali. Tolong bawa kami masuk, Tuan. Zuo Fan terkejut. Bab 560, tempat sakit. Apa yang terjadi? Zuo Fan terpana. Mata kedua anak muda itu mengeras dan mereka menangkupkan tangan mereka. Tolong Tuan, bawa kami masuk. Hahaha. Selamat, Pramugara Zuo. Anda memiliki murid baru. Penatua Yuan tertawa. Kuilang dan Yueling bergabung dengannya tanpa rasa malu. Sepertinya dia harus setuju. Apapun yang terjadi, wajahnya berkedut. Pikiran Zuo Fan berlari sejauh 1 mil per menit dan dia membentak. Selamat pada kakiku. Saya sendiri masih seorang murid. Jika Anda menginginkan seorang master, pergilah ke pengatur waktu lama itu. Terutama kamu. Zuo Fan menunjuk ke arah Yue. Jangan berani-berani memberitahuku bahwa kamu kalah. Anda seharusnya menggantikan rubah itu sebagai murid batiniah. Untuk apa kamu berlari kembali? Yue merenung, lalu menatap matanya. Bawa aku masuk, ambil kakiku. Semua orang-orang tua itu menunggu haluan Anda untuk memberi Anda masa depan yang cerah. Apa yang kamu lakukan di tempat pembuangan sampah ini? Demi aku seorang murid. Sialan. Zuo Fan menghela nafas. Yue keras kepala. Berada di bawah asuhanmu akan membuatku lebih kuat dari mereka. Kuatkan pantatku. Saya hanya seorang buruh yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Zuo Fan melebarkan hidungnya. Yueling dan Kuilang menimpali. Steward Zuo. Bukan tempat yang terkenal tapi tempat yang berada di dalamnya. Saya belum pernah melihat seseorang membuat muridnya begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Saya yakin Yue hanya bisa memenuhi potensinya di bawah Anda. Bocahku juga akan berada dalam perawatanmu. Kuharap dia segera menyusul kakak perempuannya. Hahaha, Kuilang mendorong putranya tanpa rasa malu. Zuo Fan merenung, lalu mengangkat bahu. Sebaiknya kamu tidak mengeluh tentang hal itu nanti. Tidak ada apapun di kantor tenaga kerja. Saya juga tidak punya sumber daya atau pil untuk diberikan kepada mereka. Menurut Anda seberapa jauh mereka akan melangkah? Hahaha. Dengan Steward Zuo sebagai kantong uangnya, beberapa murid hampir tidak akan menguras kantongnya. Memberikan anak-anak kepadanya adalah keputusan terbaik. Penatua Yuan menyela. Lihatlah perlengkapan Yue yang membuat semua tetua dan yang mulia berlomba-lomba untuknya. Semuanya berasal dari Steward Zuo. Mata Kuilang dan Yueling berbinar. Daripada berteman dengan kantong uang, menganggapnya sebagai ayah baptis adalah cara yang lebih baik. Dan Tuan juga tidak terlalu jauh. Dengan anak-anak nakal di bawah Zuo Fan, mereka yakin bahkan kantor tenaga kerja tidak dapat menggagalkan kemajuan mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama tetapi karena mereka sudah mempunyai master, mereka tidak bisa. Kekayaan Zuo Fan memiliki pengaruh seperti itu pada orang-orang. Zuo Fan menatap Penatua Yuan dan menghela nafas. Penatua Yuan, bisakah Anda tidak membatasi gaya saya? Hahaha. Tapi aku tidak melakukannya. Hanya membantumu menyiapkan panggung. Murid-muridmu akan kembali berlari dan mengangkatmu. Mengapa membiarkannya terbuang percuma? Sedangkan untuk menjadi murid, Anda tidak boleh rewel. Karena mengajar tidak bergantung pada usia. Penatua Yuan terkekeh. Yueling dan Kuilang menganggukkan kepala. Wajah Zuo Fan mengeras. Saya tidak akan pernah bisa menerima murid. Tidak sekarang. Tidak selamanya. Dan Kui Gang, jika kamu ingin menjadi seperti Yue, aku bisa mengajarimu selama 3 bulan. Tapi itu saja.
Ambil atau tinggalkan. Zuo Fan memasuki rumah. Yue Ling dan Kuilang membeku. Ada apa dengan pramugara Zuo? Bukankah itu hanya beberapa murid? Steward Zuo. Yue menolak menjadi murid batiniah dan rela kembali ke sisimu. Kamu akan mengutuknya dengan menolak. Yue Ling memohon. Tapi yang terdengar hanyalah suara dingin. Itu pilihannya. Tidak ada hubungannya denganku. Yue Ling melihat yang lain sambil menggelengkan kepala dan semua orang menaruh harapan terakhir mereka pada Penatua Yuan. Orang tua itu merenung sebelum menjadi serius. Tunggu di sini. Saya akan menyelesaikan ini. Ini tentang kehormatan Anda dan desain sekte ini. Mereka bingung ketika melihat pintu Zuo Fan. Bukankah ini hanya tentang kita? Penatua Yuan memasuki rumah. Di sini mereka dapat berbicara dengan santai. Melihat ekspresi murung Zuo Fan, Penatua Yuan tersenyum. Pelayan Zuo, apakah kamu sensitif? Seolah-olah. Lalu bagian yang sakit, bahkan kurang. Zuo Fan membantah. Penatua Yuan tersenyum. Oh ya, tempat yang menyakitkan. Aku bilang aku tidak punya bagian yang sakit. Zuo Fan kesal. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Namun tetap menunjukkan rasa tidak suka dan jijik. Saya seorang maverick. Zuo Fan memotongnya. Penatua Yuan tersenyum. Hahaha. Saya telah hidup begitu lama dan melihat banyak hal. Jadi Anda tidak bisa membodohi saya. Anda akan bersikap acuh tak acuh atau mengabaikannya jika Anda hanya bersikap tidak biasa. Dan tidak menunjukkan kebencian yang kuat terhadapnya. Pasti ada sesuatu yang menggerogotimu. Bicaralah padaku. Mungkin aku bisa membantu. Zuo Fan melirik ke arah tetua pendek itu dan menghela nafas. Penatua Yuan. Apakah seorang murid pernah mengkhianatimu? Hehehe. Pramugara Zuo. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Lihat aku. Aku hanyalah seorang buruh tua yang lemah. Siapa yang menginginkan aku menjadi tuan mereka? Mengapa? Ada murid yang mengkhianatimu. Penatua Yuan menyelidiki. Mengangguk. Zuo Fan menghela nafas. Dia benar-benar melampaui tuannya. Saat itu, kami dekat sebagai saudara. Namun untuk mencuri dariku dia berkolusi dengan orang lain dan sangat melukaiku. Saya bersumpah untuk tidak pernah memiliki murid. Mata Zuo Fan dipenuhi ketakutan dan haus darah. Oh, apakah kamu membunuhnya? Balas dendam, kata Penatua Yuan. Masalahnya akan lebih atau kurang terselesaikan jika dia melakukannya. Keheningannya sudah cukup menjadi jawaban. Sehingga hal ini semakin mengganggunya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan kebencian. Dia terlalu jauh. Tapi suatu hari nanti, aku akan menemukannya dan menghancurkannya karena pengkhianatannya. Penatua Yuan mengangguk, lalu berkata, semakin banyak alasan bagimu untuk mengasuh anak-anak. Zuo Fan balas menatap Penatua Yuan. Apakah kamu menuangkan garam ke lukaku? Kamu tahu rasa sakitku dan masih bersikeras. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya memikirkan yang terbaik dari hatimu ketika aku mengatakan ini. Penatua Yuan melanjutkan. Karena murid Anda menyebabkan Anda kesakitan. Itu hanya akan berakhir dengan murid. Jika Anda lalai, Anda tidak akan pernah bisa mengatasi rasa sakitnya. Sambil memendamnya dan suatu saat akan menjadi trauma. Itu hanya akan merugikan Anda saja. Dengan mengajar murid-murid terhormat, itu mungkin bisa meredakan penderitaanmu. Sebagai penanam setan, kami menentang tatanan dunia. Menantang segala bahaya dan rintangan. Ini salah satunya. Bersabarlah untuk menikmati buahnya. Mengabaikannya dan menghindari masalah akan menghalangi Anda untuk mencapai yang terbaik. Tidak peduli seberapa tinggi Anda melangkah. Karena hatimu tidak lengkap.
Penatua Yuan menunjuk ke dadanya. Zuo Fan merasakan hatinya menjadi lebih luas dan membebaskan Yuan Qi-nya mengalir lebih cepat. Dia telah tumbuh sekali lagi dalam hati dan pikirannya. Elder Yuan, saya akan menganggap Anda sebagai tuan saya jika bukan karena kultivasi Anda yang rendah. Zuo Fan menyeringai. Penatua Yuan mengangguk hangat. Dengan Anda sebagai murid saya, hidup saya telah menemukan makna. Mereka berdua tertawa. Menemukan teman dekat. Mereka berdua menikmati pengalaman itu. Zuo Fan dan Penatua Yuan keluar dan melihat keduanya masih berlutut. Dia setuju dan Kui Lang serta Yue Ling sangat gembira. Masa depan anak-anak akan lebih cerah dari sebelumnya. Seperti di mana para ahli hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah mengalahkan mereka semua. Bersambung.